Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara agar filter dan media filter yang kita gunakan untuk mensirkulasi air akuarium ikan mas koki kita itu efektif dan bisa kita andalkan untuk menyaring kotoran, membuat air akuarium kita itu jernih dan juga airnya sehat untuk ikan mas koki. Jadi filter yang bagus, air yang bersih dan air yang sehat untuk ikan mas koki itu adalah idaman dari semua pehobi ikan hias mas koki. Jadi ada beberapa hal yang harus kita terapkan agar air akuarium kita itu tetap bertahan kejernihannya, bersih, sehat, dan juga filter kita itu efektif sekali untuk akuarium yang kita miliki. Jadi teman-teman, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah jumlah ikan yang kita pelihara. Ini sangat penting sekali untuk penghobi yang mungkin baru suka dengan ikan mas koki ya. Sebaiknya teman-teman minta arahan dulu ya sama mungkin teman yang sudah lama dalam hobi ikan mas koki, atau cari referensi ya di YouTube ataupun Facebook dan lain sebagainya. Bertanya untuk pemeliharaan ikan mas koki pemula itu butuh berapa ekor di setiap akuariumnya. Jadi di sini biasanya ya untuk ikan kualitas pasar kita katakanlah untuk tank 1 meter ya kali 40 tinggi 40. Kalau untuk kualitas pasar kita bisa pelihara 7-8 ekor saja teman-teman di tank 1 meter tadi. Jadi kalau misalnya ikan kita itu kualitasnya bagus, bisa jumbo ya, di tank 1 meter kali 40 tinggi 40 tadi kita bisa pelihara 3-4 ekor saja teman-teman. Karena ikan mas koki yang kualitas bagus itu membutuhkan air ya untuk hidup per satu ikan itu 30-50 liter. Sedangkan untuk akuarium 1 meter kali 40 tinggi 40 tadi secara hitungan liter air kalau tidak salah itu 160 liter teman-teman. Artinya 3-4 ekor saja pelihara ikan mas koki yang kualitas bagus. Jadi semakin banyak kita pelihara ikan mas koki ya, kotorannya banyak, kemudian kinerja filter kita itu bekerja 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dan lain sebagainya teman-teman. Karena ikannya banyak, buang kotorannya banyak, tersedot oleh pompa akuarium atau filter di mekanis kita cepat mampet, dan kotoran yang tidak tersaring oleh filter mekanis itu masuk kembali ke akuarium kita ya, jatuh ke filter biologis ya, menutupi pori-pori. Misalnya kita menggunakan batu apung ya, menutupi pori-pori di batu apung tadi, dan lama-kelamaan kotoran tadi kembali lagi ke akuarium teman-teman. Bisa teman-teman terapkan sendiri. Kalau tidak percaya silakan pelihara ikan mas koki ya di tank 1 meter 8-10 ekor lah ya. Itu pasti filternya yang tadinya bagus ya, itu tidak akan efektif lagi ketika berjalan 1-2 bulan teman-teman. Terkecuali ya teman-teman membersihkan media filter mekanisnya setiap hari. Nah, itu mungkin efektif. Tapi kalau misalnya kita sebagai penghobi yang mungkin sibuk bekerja juga, menikmati ikan ketika malam hari saja, itu pasti ya filternya tidak akan efektif teman-teman. Ya, kalaupun efektif itu yang mungkin hitungan 1-2 bulan saja. Kedepannya pasti airnya akan berkabut, cepat kotor teman-teman. Apalagi ikan yang kita pelihara tadi tidak selamanya seukuran itu teman-teman, pasti dia akan bertumbuh besar. Jadi supaya filter dan media filter akuarium yang kita gunakan itu efektif, kita harus memperhatikan pemeliharaan ikan ya, jumlah ikan yang kita pelihara juga ya. Kalau misalnya kita pelihara terlalu banyak, resikonya filter kita lama-kelamaan tidak akan efektif teman-teman. Jadi untuk hobi pemula ya yang baru suka dengan pelihara ikan mas koki, silakan bertanya atau cari referensi berapa sih ikan yang harus kita pelihara di setiap akuarium yang kita miliki teman-teman. Hitung volume air ya. Kalau teman-teman yang mungkin sudah mengerti dengan berapa ikan yang harus dipelihara, silakan hitung volume air ya. Volume air panjang akuarium kali lebar kali tinggi, kemudian dibagi 1000
dibagi 1000 dapatlah tadi ya liter airnya ya. Nah, jadi di situ teman-teman bisa tentukan. Artinya sudah dapat liter air tadi dibagilah 50 misalnya ya. 50 atau 30 orang. Itu tadi ya. Itu dapat berapa jumlah ikan yang harus kita pelihara di setiap akuariumnya. Yang kedua teman-teman, filter yang kita gunakan untuk sirkulasi air akuarium ikan mas koki kita itu paling minimal itu ada terdiri 2 unsur teman-teman, mekanis dan biologis teman-teman. Itu paling minimal ya. Misalnya maksimal bisa menggunakan lampu UV atau filter kimia teman-teman ya. Jadi kenapa 2 tadi saya sebutkan minimalnya mekanis dan biologis? Karena yang pertama mekanis itu tugasnya atau kerjanya yaitu menyaring kotoran, baik itu kotoran halus, kotoran ikan, sisa pakan, kotoran yang ada di air dan lain sebagainya, itu tersaring atau menjadi tugas dari filter mekanis kita teman-teman, menyaring semua kotoran. Maka dari itu saya sering juga menjelaskan kepada teman-teman sekalian bahwasanya filter mekanis itu paling efektif digunakan itu berlapis teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kita berlapisnya semuanya filter yang rapat atau filter yang seperti busa dakron ya atau busa putih itu kita berlapis buatnya, itu pasti mampet. Tapi yang saya maksud di sini adalah filter yang berlapis itu dari filter yang paling jarang yang menyaring kotoran yang besar-besar saja, kemudian sampai ke media filter mekanis yang menyaring kotoran yang paling halus teman-teman. Contohnya seperti jaring nelayan diletakkan paling atas 2 lapis, kemudian busa grand wall, busa yang warna hijau teman-teman yang sering belanja filter di toko online itu pasti tahu teman-teman ya, busa grand wall yang warna hijau, atau teman-teman bisa menggunakan busa yang sejenis itulah teman-teman yang rapat yang bisa dicuci berulang kali. Kemudian di bawahnya baru kapas putih teman-teman, atau teman-teman bisa menggunakan media filter kapas putih tadi diganti dengan busa grand wall juga 2 lapis boleh juga teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kinerja filter mekanis seperti busa grand wall atau kapas putih tadi terbantu oleh jaring nelayan 2 lapis tadi, karena sedikit banyak kotoran yang halus tadi juga tersaring di filter mekanis jaring nelayan tadi teman-teman. Itu sudah sering saya jelaskan bahwasanya filter mekanis itu harus berlapis supaya efektif menyaring kotoran teman-teman. Nah, selanjutnya tugas dari filter biologis. Filter biologis itu membuat air akuarium kita itu sehat untuk ikan mas koki. Jadi amonia ya, bakteri ataupun partikel-partikel yang membuat penyakit pada ikan itu bisa hilang karena filter biologis kita. Jadi di filter biologis itu tugasnya mengurai amonia yang ada di air akuarium kita teman-teman. Jadi disitulah 2 unsur filter tadi paling minimal ya, mekanis dan biologis. Jadi kalau teman-teman hanya menggunakan 1 unsur, misalnya filter mekanis saja, tentu saja air akuarium kita tidak sehat untuk ikan mas koki. Kemudian kalau kita menggunakan biologis saja, tentu saja kotorannya tidak akan, baik yang halus ataupun kasar, itu tidak tersaring dengan baik, maka kembali lagi ke akuarium teman-teman. Kalau misalnya lebih baik ya, misalnya menggunakan filter mekanis, biologis, kemudian kimiawi ya, bagus juga. Tapi ya filter kimiawi ini biasanya ada masa pakainya teman-teman. Itu yang menyebabkan saya di sini tidak menggunakan filter kimiawi teman-teman. Jadi 2 unsur filter tadi kalau kita terapkan di akuarium ikan mas koki kita, itu pasti filternya sangat efektif untuk sirkulasi air akuarium kita, dan air akuarium kita itu sehat untuk ikan mas koki. Kemudian yang ketiga teman-teman, yang terakhir, setelah kita mengetahui ya berapa ikan yang harus kita pelihara di setiap akuariumnya, kemudian media filter yang kita gunakan dan filter yang kita gunakan untuk mensirkulasi air akuarium ikan mas koki kita itu sudah efektif. Keefektifan dari media filter dan filter kita tadi itu tidak bisa bertahan selamanya teman-teman. Harus ada
perawatan, kemudian juga pemeliharaan agar media filter yang kita gunakan itu bisa kita gunakan untuk jangka panjang. Nah, seperti media filter mekanis itu harus dibersihkan setiap 1 minggu sekali lah ya. Kalau misalnya teman-teman bisa membersihkannya setiap hari itu lebih baik. Kalau misalnya kita sibuk bekerja atau anak sekolah, ya 1 minggu sekali pas hari libur bisa kita bersihkan teman-teman, sambil kita mengganti air akuarium. Nah, pemeliharaan filter mekanis ini seperti kapas putih ya, kalau misalnya tidak bisa dibersihkan harus diganti ya teman-teman, jangan kita paksa terus gunakan di filter mekanis kita. Kemudian filter biologis, kalau filter biologis ini agak sedikit lama ya, pembersihannya bisa 6 sampai 10 bulan teman-teman ya, kalau yang saya perhatikan di akuarium saya. Jadi kalau misalnya kita rasa ya, kita perhatikan di top filter kaca kita itu kan bisa kelihatan tuh media filter biologis kita itu banyak sekali lumpurnya. Itu wajib kita bersihkan supaya lumpur yang ada di media filter biologis tadi itu tidak menutupi pori-pori rumah bakteri yang ada di filter biologis kita tadi teman-teman. Kemudian selanjutnya itu pemeliharaan akuarium ya. Menggosok kaca itu bisa kita lakukan setiap minggu atau setiap hari. Kalau misalnya kita menggunakan alat untuk membersih kaca seperti magnet itu bisa kita lakukan setiap pagi teman-teman di kaca bagian depan. Tapi kalau untuk kaca bagian belakang kalau agak sulit ya, itu kita bersihkan 1 minggu sekali saja menggunakan sikat yang spons cuci piring bisa, atau sikat yang sudah pakai tangkai itu teman-teman. Kemudian yang terakhir pemeliharaan air teman-teman. Jadi air akuarium itu wajib sekali diganti ya teman-teman. Kalau misalnya kita bisa ganti setiap hari itu lebih baik. Tapi kalau misalnya kita sibuk bekerja atau sekolah, kita bisa ganti pas hari libur 1 minggu sekali teman-teman. 30-50% ganti. Jadi keefektifan filter dan media filter kita tadi bisa kita gunakan untuk jangka panjang karena pemeliharaan kita bagus di akuarium dan juga pemeliharaan airnya juga baik. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang bagaimana cara agar media filter dan filter yang kita gunakan di akuarium ikan mas koki itu efektif dan bisa kita andalkan untuk mensirkulasi air akuarium ikan mas koki kita, dan ikan kita yang kita pelihara itu sehat, cepat bertumbuh besar, dan kita juga lebih mudah dalam perawatannya. Sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.